Shalom, sahabat gereja YouTube yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan menyimak kisah yang mungkin mengguncang hati sebagian orang. Seorang muslimah, seorang wanita berhijab, yang selama bertahun-tahun menjalani kehidupan religiusnya dengan taat, menyatakan dirinya siap untuk meninggalkan Islam. Bukan karena kebencian, bukan karena pengaruh orang lain, tapi karena pergumulan batin yang begitu dalam. Ia mencari Tuhan. Namun semakin mencari, semakin ia merasa kosong. Dan di sanalah kisah ini dimulai. Mari kita simak dulu video berikut ini. Baik, Nadia, saya tanya dulu, Muslim atau Kristen? Saya Muslim. Muslim. Silakan Nadia, apa yang mau Anda sampaikan, Nadia? Saya cuma mau bilang makasih sama Bang Edis ya, karena mungkin lebih banyak mengajarkan. Saya sering nonton. Saya sebenarnya pengen pindah, cuma belum berani. Mungkin ada Bang Edis kasih saran saya ke depannya gimana. Oke, begini Nadia, di sini kita tidak boleh asal ngaku-ngaku Nadia. Jadi pertama kita harus uji dulu, bener nggak? Coba kalau Anda memang benar-benar muslimah, coba yakinkan kami bahwa Anda benar-benar muslimah. Misalnya bacaan sholat atau bacaan Quran, coba silakan kami mau dengar. Bacaan sholat niat apa nih? Apa saja, terserah. Oke, niat sholat maghrib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Coba bacaan dalam Al-Quran, salah satu surat. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah ini muslimah ya. Iya, gimana Nadia? Gimana Nadia? Iya, saya tuh nggak dapet feel. Saya kan muslim. Saya sering ibadah, tapi saya nggak dapet feel gitu. Seperti hanya ritual-ritual belaka gitu ya? Iya, saya nggak takut naik kesininya. Saya nggak takut. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi begini Nadia, keinginan untuk meninggalkan agama Islam itu sudah bulat atau masih ragu-ragu atau gimana? Saya sih niatnya sebenarnya sudah bulat, cuma saya takut sama keluarga saya ya. Saya belum siapnya karena keluarga aja. Takut sama keluarga. Ya inilah ya, semacam satu kendala-kendala ya. Kendala itu bukan hanya sekedar pemikiran saja. Setelah pemikiran kita bulat, setelah kita tahu bahwa tidak mungkin Islam ini akan kita ikuti, masih ada kendala lain yaitu keluarga. Iya, betul. Iya. Ya pelan-pelan lah ya, Nadia, pelan-pelan. Apa pengen rencana masuk Kristen? Saya sebenarnya sangat sekali mau ya. Saya pengen banget sebenarnya. Pengen masuk Kristen. Ya mungkin bisa mendatangi gereja terdekat ya mungkin ya. Tapi kalau saya tanya tempat tinggalnya di sini itu juga jadi tidak etis begitu. Mungkin ada gereja-gereja terdekat, gereja yang biblikal. Kemudian datang karena Anda seorang perempuan, maka temuilah istri daripada bapak gembalanya. Begitu. Bu, saya seorang muslimah, saya banyak belajar, kemudian saya pengen jadi Kristen, begitu. Begitu. Tapi pilih-pilih juga ya gerejanya ya. Gerejanya gereja yang biblikal, gereja yang benar-benar mengajarkan Bible, begitu. Seperti itu. Mungkin nanti saya punya beberapa rekomendasi karena perempuan itu cocoknya ngomong sama perempuan. Jadi kalau Nadia pengen ini ada Kak Yuli ada, terus ada Mbak Sofi ada, begitu. Jadi gabung kemudian bisa ngobrol-ngobrol dengan mereka. Seperti itu. Oke.
Nanti saya coba cari akunnya ya. Oke ya. Nanti mudah-mudahan nanti yang bersangkutan, karena memang mereka bidang-bidangnya untuk membimbing orang sampai dibaptis. Udah ada beberapa orang ya, sudah ada beberapa wanita yang akhirnya seperti itu. Walaupun ada satu kasus nih, ada satu kasus perempuan, dia pengen masuk Kristen, bahkan udah dikasih spesial nih. Kalau kamu masuk Kristen, nanti kamu berangkat ke Amerika, nanti kamu dibaptis di sana. Ternyata gara-gara kemauannya tidak dituruti, balik lagi jadi Islam. Ada begitu, ada. Ada. Namanya ya orang-orang udah pada tahu itu, orang-orang udah pada tahu. Jadi ceritanya ya mirip-mirip begini. Dia sering nonton saya, kemudian dia sadari begitu, dia sadari bahwa Islam itu adalah ya tidak benar begitu. Akhirnya ya banyak orang, kadang-kadang orang-orang Kristen juga terlalu murah memberikan, maksudnya murah hati ya, terlalu murah hati memberikan support. Sehingga langsung dikasih banyak koin, dikasih banyak gift. Sehingga akhirnya mungkin dia yang tadinya niatnya benar mau masuk Kristen, jadi salah niatnya udahan. Begitu. Langsung saya sudah berangkat ke Amerika nih, sudah bersama Bang Edi. Ternyata bohong. Gak ada dia ke Amerika. Gitu. Waduh. Ya, makanya teman-teman juga saya minta kepada teman-teman, kalau ada orang seperti Kak Nadia ini mau meninggalkan agama Islam dan mau masuk Kristen, itu kita murnikan dulu. Begitu. Tapi tetap kita bermurah hati untuk membantu. Seperti itu. Jadi nanti mungkin Kak Nadia nanti mungkin sehabis ini nanti sudah banyak yang inbox. Entah itu dari Muslim, entah itu dari Kristen. Pasti nanti yang dari Muslim, kenapa kamu ikut-ikuti orang tapir itu? Itu pasti inbox yang dari Muslim. Buktikan omongan saya nanti habis ini. Habis ini nanti Anda akan capek membalasi pesan. Nah, yang dari Kristen mungkin nanti nanyain alamat di mana, karena nanti akan diarahkan ke gereja terdekat begitu. Tapi ngomong-ngomong, Indo atau di luar? Saya di Indonesia. Iya, masih di Indo. Gampang kalau masih di Indo. Banyak, gereja banyak. Seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan Kak Nadia? Iya, saya sambil belajar pelan-pelan ya. Iya. Atau ada nggak sesuatu yang membekas di hatimu ketika mendengar saya live begini? Sesuatu apa ini yang akhirnya ini benar nih, ini udah bulat nih tekad saya untuk meninggalkan agama Islam. Saya tuh dulu tuh tipe orang yang sebenarnya agak agamis ya, karena keluarganya juga agamis. Saya heran kenapa, ya saya tuh dari dulu dari kecil ngaji, tapi ya Arab semua, jadi saya nggak ngerti, itu nggak, setelah saya khatam Quran, itu nggak ada yang saya bisa ambil gitu, ini apa, saya nggak tahu. Iya, betul. Gitu. Jadi benar yang saya katakan ya. Jadi umat Islam itu memang hanya membaca-baca huruf Arab. Jadi jatuhnya itu kepada pengkultusan yang berbau-bau Arab. Iya. Gitu. Doa harus Arab. Kalau nggak Arab, Tuhannya kagak ngerti. Padahal kita kalau mau datang kepada Tuhan, itu kan harusnya membawa hati dan pikiran kita kan. Iya. Artinya dalam bahasa apapun kita datang kepada Tuhan, gitu loh. Ya. Nah ini kalau dalam agama Islam harus ya duduknya aja harus begini. Kalau salah duduk nanti nggak diterima sama Allah. Makanya Tuhan di dalam Bible, di dalam Injil, dia melihat hati, ya. Tetapi Tuhan di dalam Al-Quran dia melihat kaki. Iya. Ada lagunya itu. Lagunya begini. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan,
Tak kau pandang hina hati yang hancur. Tuh, itu lagu-lagu rohani kekristenan. Tapi kalau di dalam agama Islam, ya yang penting cuci-cuci tangan, cuci-cuci kaki, duduk begitu. Masuk surga. Oke lah, mungkin karena dia masih banyak perlu belajar. Makanya saya sarankan untuk nanti datang-datang ke gereja. Temukan komunitas Kristen terdekat. Ada banyak. Ya. Ada banyak komunitas Kristen terdekat. Kemudian sharing tentang firman Tuhan. Sharing tentang kebenaran Injil di dalamnya. Seperti itu ya, Kak Nadia ya. Ya, terima kasih ya Bang Edi. Sama-sama Kak Nadia. Kita turunkan ya. Ya. Nah, teman-teman ya, apa yang kita lakukan ini ya, berbicara lewat media sosial ini, teman-teman, itu sampai ke ujung-ujung bumi, teman-teman. Jadi kita tidak melakukan lagi metode-metode konservatif, metode, makasih Bang Tom, metode konservatif, metode lama. Kalau zaman dulu, ya Anda datang ke Car Free Day, Anda ketok-ketok pintu, begitu ya, memberitakan kebenaran, itu sudah tidak efektif lagi zaman sekarang. Karena orang tuh sekarang udah banyak nggak punya waktu. Sorry ya, saya lagi sibuk. Tetapi metode yang sangat-sangat mudah, murah, itu adalah media sosial. Jadi ketika saya bicara begini, saya tidak perlu menyita waktunya, saya tidak perlu masuk ke rumahnya, saya tidak perlu mengganggu dia. Dia lagi di WC, dia lagi di kamar, dia lagi masak, dia lagi naik motor, dia lagi naik mobil, dengerin saya. Nah, jadi sampai pesan itu. Dan ketika sampai, bagi orang yang terbuka hatinya, bagi orang yang pikirannya open-minded seperti itu ya, dia akan mengolah informasi itu. Ketika saya katakan sosok Muhammad adalah sosok yang berdosa, itu memang benar. Cuman orang Islam mengatakan Muhammad itu suci, tidak berdosa. Ya gimana mau tahu Muhammad berdosa? Orang Qur'annya saja dibaca huruf Arab, gimana? Ya. Wanita ini bercerita bahwa sejak kecil ia diajarkan untuk taat, untuk patuh, untuk tidak bertanya. Namun, ketika dewasa, pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah dijawab mulai muncul. Apakah Tuhan mencintai saya hanya kalau saya sempurna? Kenapa saya harus takut? Kalau Tuhan itu Maha Kasih, ia mulai merasa ada jarak antara dirinya dan Tuhan yang ia kenal. Ibadah dilakukan, tapi hatinya kosong. Doa terucap, tapi tak ada damai. Sampai akhirnya ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar jalan kebenaran? Atau saya hanya mengikuti tradisi tanpa mengenal pribadi Tuhan itu sendiri? Keputusan untuk mencari kebenaran bukanlah hal mudah. Ia menghadapi tekanan besar dari keluarga, dari teman, bahkan dari dirinya sendiri. Ia dianggap sesat, dikutuk, dijauhi. Ada air mata, ada ketakutan, tapi juga ada rasa lapar akan kebenaran sejati. Sahabat, mungkin banyak orang yang seperti dia. Bukan hanya di luar sana, tapi juga di sekitar kita. Orang-orang yang diam-diam haus akan kasih, tapi terjebak dalam aturan dan ketakutan. Sampai suatu hari, dalam keheningan, ia mendengar seseorang berbicara tentang Yesus. Bukan dengan debat, bukan dengan hinaan, tapi dengan kasih. Dan kata-kata itu menembus hatinya. Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa diterima. Tidak dihakimi. Tidak ditolak. Hanya diterima dan dikasihi. Namun perjalanan itu tidak berakhir di sana. Ia masih ragu, takut kehilangan segalanya, keluarga, teman, bahkan identitas. Tapi di tengah ketakutan itu,
ia menemukan satu kebenaran yang tak tergoyahkan, bahwa Tuhan yang sejati bukanlah Tuhan yang menuntut kesempurnaan, melainkan Tuhan yang memberikan kasih tanpa syarat. Dan ia berani berkata, lebih baik aku kehilangan dunia, daripada kehilangan damai yang hanya bisa diberikan oleh Yesus Kristus. Kisah ini bukan tentang membandingkan agama, tetapi tentang perjalanan batin seorang manusia mencari Tuhan yang hidup. Tentang seorang wanita yang akhirnya menemukan bahwa kasih sejati bukanlah sistem, melainkan pribadi. Pribadi Yesus Kristus. Aku telah datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Bagi banyak orang, keputusan seperti ini mungkin tampak gila. Tapi bagi dia, inilah momen lahir baru. Momen di mana ia menemukan arti kebebasan rohani yang sesungguhnya. Sahabat gereja YouTube, kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap orang punya perjalanan iman yang unik. Ada yang lahir di dalam terang, ada yang berjalan dari kegelapan menuju terang itu. Dan tugas kita bukan menghakimi, melainkan menjadi saksi kasih itu sendiri. Mari kita belajar seperti Kristus, yang tidak datang untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Yang tidak datang dengan kekerasan, tapi dengan pelukan kasih. Karena kasih Kristus sanggup menembus dinding agama, budaya, bahkan luka batin terdalam manusia. Sahabat, semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kasih Tuhan tidak terbatas oleh agama atau latar belakang. Yesus datang bukan untuk satu golongan, tapi untuk seluruh dunia. Jika engkau hari ini sedang bergumul mencari kebenaran, datanglah kepadanya. Bukan untuk menjadi bagian dari kelompok tertentu, tetapi untuk menemukan kasih sejati yang selama ini hilang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel Gereja YouTube. Bagikan video ini kepada mereka yang sedang mencari kebenaran, dan tuliskan di kolom komentar. Kasih Kristus mengubahkan segalanya. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GBU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih.
Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 42 0566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.